Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di Zoom meeting untuk acara setiap Sabtu pagi kita, yaitu Spiritual Journey, dan hari ini kita sudah sampai pada Morning Talks ke-9 nih ya, yang akan membahas lebih mendalam ya terkait salah satu rezeki ya dari 8 arah mata angin, yaitu rezeki karena bertakwa. Ya, perkenalkan saya dengan Anggi Paradita dari Pradita Consulting ya. Insya Allah kita selalu rutin mengadakan spiritual journey ini setiap Sabtu pagi tentunya supaya kita bisa sama-sama menghadiri majelis ilmu ya, mengkaji ilmu, dan tentunya sebagai bagian dari keistiqomahan kita ya, supaya bisa terus meningkatkan keimanan kita, menjaga kepositifan kita ya, apalagi di saat situasi seperti ini. Ya, sesi pada hari ini yaitu kita membahas tentang rezeki untuk bertakwa. Baik, terima kasih Mbak Anggi dengan Pradita Consulting-nya yang selalu leverage success value. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat begitu banyak, begitu melimpahkan kebahagiaan juga untuk kita semua, sehingga alhamdulillah sampai detik ini, sampai pagi ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman yang paling penting, dan nikmat Islam tentunya. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman yang tidak ada cahaya ilahinya, tidak ada nur ilahinya, ke zaman yang serba terang benderang, ke zaman yang sepenuhnya ya memberikan kenikmatan kepada kehidupan kita. Semoga sholawat serta salam juga dilimpahkan kepada keluarga beliau, kepada sahabatnya, dan tentunya kita di akhir zaman ini sebagai umatnya, dan berharap juga kelak di yaumil akhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya kepada kita. Pak dan Ibu, materi yang berikutnya terkait dengan 8 arah mata angin rezeki gitu ya. Kita tahu 8 arah mata angin itu berarti menutup dari seluruh penjuru bumi. Kita sudah belajar dulu, yang pertama adalah rezeki yang sudah dijamin, kemudian yang kedua rezeki yang diusahakan, kemudian yang ketiga rezeki karena bersyukur, dan yang keempat ini rezeki karena bertakwa. Kita ambil satu ayat dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Bapak dan Ibu rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan bertakwa gitu ya? Pemahaman kita tentang bertakwa. Takwa itu apa sih definisinya gitu ya? Kalau kita melihat kepada definisi yang sangat sederhana, bahwa takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
Mari kita membahasnya dengan cara yang sederhana, mengambil contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti niat dari awal, kalau morning talk ini kita mengupas satu materi dari hal-hal sederhana yang kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari. Dan kita ambil dari testimoni, dari cerita nyata, true story yang sudah muncul, pernah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada satu kejadian, ada seorang pengusaha besar, gitu ya, pengusaha besar luar biasa. Kalau untuk golongan konglomerat memang belum sampai ke sana. Tetapi kalau untuk golongan pengusaha menengah ke atas, beliau ini sudah kategori pengusaha yang besar. Kendaraannya saja sudah di luar hitungan jari-jari tangan kita. Kemudian belum lagi rumahnya, belum lagi kendaraan pribadinya. Tadi kendaraan operasional. Tetapi kemudian tiba-tiba bisnisnya ambruk, jatuh, buk, dan dia berada pada titik paling bawah, ya, berada pada titik nadir paling bawah. Tidak punya apa-apa, sama sekali nggak punya apa. Uang 1 rupiah pun juga tidak dia miliki. Kemudian beliau datang, gitu kan, kita ada di komunitas Magnet Rezeki. Beliau datang, beliau berkonsultasi, bahkan ikut training di kami, gitu kan. Pertanyaan berikutnya, setelah beliau menceritakan apa yang terjadi, kesimpulannya apa? Ternyata bisnis beliau itu dijalankan dengan cara yang tidak patut, dengan cara yang tidak proper. Bagaimana beliau menjalankan bisnisnya itu melibatkan makhluk yang lain dalam arti sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh kita. Menggunakan paranormal, menggunakan dukun, menggunakan orang pinter, bahasa kita itu ya. Memang betul pada saat itu materinya melimpah, bisnisnya maju. Tetapi pada satu titik karena barangkali Allah tidak ridho dengan caranya, tidak ridho dengan cara dia berbisnis, maka diambil lagi semua. Diambil lagi semua hartanya, diambil lagi semua materinya. Dan bukan cuma itu, bukan cuma hartanya yang habis, bukan cuma rumah, kendaraan, dan uangnya. Keluarganya pun juga habis, berantakan, dia mesti berpisah. Mesti divorce dengan istri dan anak-anaknya. Subhanallah, astagfirullah. Ketika beliau sudah menyadari kesalahannya seperti itu, beliau bertobat kemudian memperbaiki dirinya. Yang terjadi apa? Sekarang sudah mulai merangkak lagi. Mulai terbuka lagi dengan bisnisnya yang baru. Dan dia siap menghadapi segala konsekuensi dengan ketidakpunyaannya saat ini. Bapak Ibu rahimakumullah, ini contoh yang real, yang nyata ada di dalam kehidupan kita. Ada lagi, ini seorang pejabat tinggi di satu perusahaan, gitu kan. Luar biasa, karirnya itu luar biasa. Karena karirnya luar biasa, posisinya sangat bagus, otomatis berimbas kepada apa? Berimbas kepada kepemilikan materi, kepemilikan hartanya, gitu kan. Pada posisi yang begitu bagus, tetapi apa yang terjadi? Dia pun dijatuhkan oleh Allah sampai titik kulminasi paling bawah. Terhempas begitu ya. Lalu ketika jumpa dengan kami, diskusi, pertanyaan saya dengan beliau pada saat itu satu saja. Bagaimana sholatmu? Bagaimana hubunganmu dengan Allah? Klep, langsung diam, dan beliau mengatakan memang sama sekali selama ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Kehidupannya berbalik 180 derajat. Yang tadinya di atas sekarang mesti jatuh di bawah. Kenapa? Karena di dalam kehidupannya selama ini tidak menjalankan prinsip-prinsip ketakwaan, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Perintahnya tidak dijalankan, larangannya ditabrak terus. Secara materi memang oke, memang bagus, tetapi suatu ketika dijatuhkan luar biasa. Inilah yang disebut dengan prinsip istidraj.
Allah membiarkan seseorang dengan kemaksiatannya, bahkan Allah berikan hartanya luar biasa, berikan materinya begitu banyak, tetapi suatu saat dijatuhkan oleh Allah. Dijatuhkan, dihempaskan pada titik yang paling bawah. Syukur-syukur, alhamdulillah ketika kita dijatuhkan itu, kita masih punya niat untuk berbuat baik. Punya niat untuk membalikkan arah kehidupan kita. Kalau ternyata dijatuhkannya itu langsung dengan dicabut nyawanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di akhirat kelak? Apa yang akan kita terima di akhirat kelak? Ya, oleh karena itu, mencari rezeki dengan cara bertakwa ini sebetulnya mudah. Mudahnya apa? Jalankan saja semua perintah Allah, hindari larangan Allah. Nah, saya ambil contoh yang sebaliknya ini. Contoh yang tadi dua itu kan dari atas dijatuhkan ke bawah. Nah, ini juga ada contoh lagi gitu, ada contoh lagi. Yang tadinya di atas dijatuhkan ke bawah, kemudian setelah jatuh di bawah ini lalu dia sadar, lalu dia mendekat kepada Allah, lalu dia menjalankan prinsip-prinsip bagaimana cara orang bertakwa. Ceritanya pada saat anaknya lulus dari SD mau masuk SMP. Dia bersikukuh ingin masuk ke sekolah negeri. Kenapa? Karena pada saat itu dia tidak memiliki uang yang cukup banyak kalau dia mesti mendaftar ke sekolah swasta. Kita tahu sekolah swasta seperti apa, gitu kan. Lalu dia berusaha, namanya orang tua gitu, berusaha dengan berbagai macam cara untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri. Lalu muncul tawaran dari temannya. Temannya ini seorang pegawai lah di pemerintahan, menyatakan, oke, gua jamin anak lu bisa masuk ke sekolah negeri. Nggak usah pakai bayar. Nanti saya akan berikan rekomendasi seolah-olah anakmu itu punya prestasi. Kan kita tahu ya, masuk sekolah negeri itu walaupun nilainya tidak cukup bagus, tapi kalau anak kita punya prestasi tersendiri, apakah dia misalnya olahragawan gitu kan, atau mungkin ikut Olimpiade Sains misalnya gitu kan, itu bisa mendapatkan jalur khusus. Dan temannya beliau ini akan memberikan jalur khusus, tapi jalur khusus bukannya rekomendasi bohong-bohongan lah gitu, rekomendasi yang nggak benar gitu kan. Lalu teman saya ini berpikir, kalau saya masukkan anak saya ini ke sekolah dengan cara yang seperti itu, lalu apakah berkah dalam hidup dia dan hidup saya? Beliau berpikir begitu. Padahal sebelumnya beliau nggak pernah berpikir begitu, gitu kan? Selalu main tabrak-tabrak aja. Tetapi sekarang sudah sadar, sudah kembali ke jalan Allah, gitu kan? Dia mengatakan tidak, saya tidak mau lah. Kalau harus menggunakan cara-cara yang tidak jujur seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Karena kejujuran dia, karena ketidakbersediaannya dia, karena dia menolak jalur khusus dengan cara yang tidak patut, Allah tiba-tiba mengirimkan uang, masuk transfer sejumlah uang ke dalam rekeningnya yang bisa digunakan persis sejumlah uang yang perlu dibayarkan untuk masuk sekolah swasta. Masya Allah. Ya, Masya Allah, dia langsung hubungi saya, cerita itu dengan sangat gembira. Ini satu tanda, satu ciri ya, satu contoh yang real. Kalau kita berjalan di jalan Allah, kita istiqomah dengan jalannya Allah, maka Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan, Allah akan berikan jalan keluar. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Gitu kan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Keajaiban rezeki. Cuman satu yang dia lakukan, dia menolak mendapatkan rekomendasi yang tidak jujur. Allah ganti. Ada orang yang transfer ke rekeningnya sejumlah uang yang diperlukan untuk bayar uang sekolah tersebut. Masya Allah ya, Masya Allah luar biasa gitu kan. Dan tadi pagi juga ada yang bertanya ke saya sebelum kajian ini. Jadi ada cerita seorang istri gitu ya, sedang bekerja, posisinya lagi bagus gitu kan. Tiba-tiba diminta oleh suaminya untuk berhenti bekerja. Sudahlah, kamu nggak usah terusin kerja,
mending urus orang tua, urus ibunya yang memang memerlukan perhatian khusus. Beliau ini bimbang gitu kan, beliau ini bimbang. Kenapa? Karena usia pensiunnya tinggal sebentar lagi, lalu kemudian kalau pensiun pasti dapat uang yang cukup banyak jumlahnya gitu kan. Nah, keputusan beliau untuk keluar dari pekerjaan yang bergelimang materi, kemudian mau fokus dengan ibunya, dengan orang tuanya, Masya Allah, ini luar biasa. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, pengorbanan yang tidak sederhana, pengorbanan yang sangat besar, tetapi yakin Allah yang akan memberikan ganti yang jauh lebih banyak. Kasus-kasus seperti ini, kejadian seperti ini bukan baru sekarang, sering kali, banyak sekali terjadi. Bahkan saya juga pernah punya satu klien gitu kan, yang pada saat ini ketika beliau sangat care dengan orang tuanya, beliau sangat membantu orang tua dari sisi materi dan sebagainya, itu jobnya, ya, jobnya tuh nggak pernah berhenti. Belum selesai job yang satu, job yang kedua muncul lagi. Belum selesai yang kedua, yang ketiga udah muncul lagi. Terkenal di mana-mana dan uangnya mengalir begitu deras. Padahal ngapain? Apa yang dilakukan? Dia cuma ngurus orang tua gitu kan, membantu orang tua gitu kan. Dia cuman semua kebutuhan orang tua beliau jamin. Tetapi Masya Allah ya, itu Allah menggantinya dengan sangat-sangat berlimpah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Allah yang akan memberikan rezeki yang tidak diduga. Kenapa? Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah yang akan mencarikan jalan keluar dari semua persoalan hidupnya. So, bertakwa itu mudah gitu ya. Bertakwa itu mudah. Baik, Mbak Anggi, ini ada banyak tulisan nih terkait dengan tadi pertanyaan di awal ya, yang kelakuan supir angkot dengan boleh dibantu Mbak Anggi? Baik, ya, ini ada Ibu Teti yang menjawab ya. Teti Sekarwati, perilaku supir angkot saat mencari penumpang, ngetem setiap gang atau perempatan dan berebut dengan supir lainnya ya. Kemudian juga ada kemudian lanjut pemotor kebanyakan tidak sabaran maunya nyalip terus ya, contoh lihat antrian motor di pintu kereta, begitu palang pintu dibuka mereka buru-buruan melintasi rel kereta. Lalu ada Ibu Arum, cara angkot cari penumpang, pasang tanda jurusan, kadang mangkal dan teriak jurusan, bilang ke penumpang dalam geser-geser agar bisa menambah penumpang. Kemudian Ibu Medi Asril, supir angkot dan pengendara motor semangat dan ngebut dalam mengejar rezeki Allah. Kemudian Ibu Dewi Ningsih, perilaku supir angkot saat mencari penumpang, suka ngetem dan bilang langsung berangkat atau bentar lagi berangkat, tapi nyatanya masih harus tunggu penumpang penuh dulu lebih lama lagi. Lalu Ibu Eni Rohaini di Bandung, supir angkot ada yang teriak manggil-manggil calon penumpang, terus tunggu banyak dulu baru berangkat. Tapi ada cukup jeli, lirik ke kiri, tahu kanan, ke depan, kadang ke belakang, buat cari ada tidaknya penumpang tanpa harus menunggu. Kemudian ada Ibu Arum, perilaku pengemudi motor. Yang pertama ada dua jenis nih ya. Pertama jenis yang berhati-hati, berusaha tidak membuat kecelakaan. Atau yang kedua jenis yang semau sendiri dan merasa jalan adalah milik sendiri. Kemudian ada Ibu Robiha, ya, supir angkot mencari penumpang, menanyakan penumpang bahwa mau berangkat. Tapi ternyata menungguin penumpang lagi supaya jok mobilnya tidak kosong dan yang membawa motor ngebut karena ada yang dikejar. Dan Bu Endang juga ya, supir angkot suka ngetem walaupun sudah penuh, angkot tidak jalan-jalan dan supir suka nyalain mesin digas seolah-olah mau jalan untuk mengelabuhi penumpang supaya tidak turun penumpangnya. Cukup jeli lirik kanan kiri supaya penumpang lebih banyak supaya mengejar rezeki yang banyak. Dan perilaku motor suka ngebut tidak mengutamakan keselamatan seolah jalannya sendiri. Ya, kira-kira itu jawaban dari Bapak Ibu yang ada di chat Zoom ini ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Anggi. Jadi itu tadi variasinya banyak gitu tentang kelakuan sopir angkot dan kelakuan pemotor. Banyak yang positif juga, tetapi kalau kita perhatikan dari sisi yang tidak positifnya. Bagaimana kelakuan supir angkot itu? Ngetemnya sembarangan gitu kan, berhentinya suka-suka, nggak pakai lampu sen, tiba-tiba bek aja berhenti di depan kita gitu kan. Atau kalaupun berhenti, dia nggak minggir ke pinggir jalan gitu, tiba-tiba di depan kendaraan kita saja seperti itu kan.
motong jalur seenaknya, kadang-kadang klaksonnya kencang dan seterusnya gitu kan. Pertanyaan saya gitu, mohon maaf ini bukan sesuatu yang mengecilkan peran dan arti mereka. Tetapi apakah ada mereka yang dari sisi materinya itu berkelebihan atau tidak? Ada yang tidak berkelebihan atau tidak gitu. Tidak menggeneralisir ya, kita melihat secara umum saja. Kemudian yang kedua, perilaku pengendara motor. Kita sama-sama paham yang namanya pengendara motor itu kan seolah-olah seperti merasa jalan itu punya dia sendiri gitu kan. Main serobot, main tabrak, kemudian ada melawan arus dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu melihat perilaku kedua orang ini, kedua pengendara ini, biasanya yang terjadi apa? Mereka mendapatkan sumpah serapah dari siapa? Dari pengendara lain. Ya, sumpah serapah dari pengendara lain. Bahkan kalau ada yang nyumpahin supir angkot misalnya gitu, dia balik nyumpahin lebih kenceng gitu. Ada yang marahin mereka, mereka justru berbalik memarahi yang marah itu dengan lebih kencang lagi. Apa maknanya yang ingin saya sampaikan dari dua contoh sederhana ini gitu kan. Bukankah kita tahu yang namanya ucapan itu adalah doa? Ya, ucapan itu adalah doa. Yang kita ucapkan itu akan didengar dan dikabulkan oleh Allah. Kalau misalnya setiap hari, setiap saat kita disumpahi orang banyak di jalanan, apa yang terjadi dengan kehidupan kita kira-kira gitu kan? Gara-gara cara mengemudi kita itu tidak sesuai dengan ketentuan. Main serobot disumpahin orang. Motong jalur disumpahin orang. Ngelawan arus disumpahin orang gitu kan. Berhenti seenaknya dimaki-maki sama orang. Bayangkan ketika setiap hari kita lebih banyak disumpahi orang, diberikan kata-kata yang tidak baik, yang kita tahu bahwa kata itu adalah doa, maknanya jangan-jangan setiap hari kita didoain tidak baik oleh mereka. Jangan-jangan seperti itu. Sehingga apa? Kalau ternyata rezeki kita dalam bentuk materi itu tidak banyak, tidak melimpah, kita hidup hanya pas-pasan saja. Ini pas-pasan yang beneran gitu kan, bukan pas-pasan kalau pas pengen beli mobil mewah duitnya ada, pas pengen libur ke Eropa, Amerika duitnya bukan pas yang seperti itu. Tetapi pas-pasan banget, hanya untuk kebutuhan sehari-hari misalnya. Jangan-jangan kalau rezeki materi kita seperti itu bisa jadi gara-gara kelakuan kita di jalanan yang memang tidak punya perilaku yang baik. Tidak punya perilaku yang sopan santun. Kenapa? Karena seperti itulah kondisinya. Gitu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ketika kita mencari rezeki dengan cara bertakwa sebetulnya mudah. Ya. Kalau kita bicara takwa itu dalam konteks yang lebih tinggi, kita sholat, zakat, ngaji, puasa itu satu hal yang wajib. Itu kewajiban yang tidak boleh kita tunda, kewajiban yang tidak boleh kita langgar. Itu sesuatu yang harus kita lakukan. Tetapi konteks bertakwa, implementasi takwa dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana tadi lah. Naik motor seperti apa, kita bawa kendaraan tuh bagaimana gitu kan. Nyari parkir rebutan dengan orang lain. Ada ketika kita bawa kendaraan tiba-tiba di samping kita ada yang nyerobot masuk, kemudian pertama kita refleks nyumpahin, yang kedua kita kejar, kita klakson kencang gitu kan. Lalu kita susul, kita uber, yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Itu contoh takwa yang tidak kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari yang sangat sederhana, gitu kan? Nah, kalau kita jadi seorang pemimpin di perusahaan, bagaimana sikap kita terhadap anak buah? Kalau kita jadi seorang kepala keluarga di rumah, bagaimana sikap kita terhadap istri dan anak-anak kita? Kalau kita sebagai istri, bagaimana sikap kita terhadap suami dan anak-anak kita? Kalau kita sebagai anak, bagaimana sikap kita terhadap orang tua? Bagaimana sikap kita terhadap tetangga? Bagaimana sikap kita terhadap teman kita? Terhadap saudara kita? Terhadap orang lain? Kalau sikap kita, perilaku kita tidak mencerminkan ketakwaan kita, tidak mencerminkan perilaku orang yang bertakwa, maka jangan keliru kalau rezeki kita itu tidak banyak.
Kalau rezeki materi kita itu tidak melimpah, tidak ruah, tidak datang bertubi-tubi kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan konsep takwa dalam implementasi yang paling sederhana. Jaga ucapan, jaga pandangan, gitu kan? Bagaimana kita bermedsos, ya, misalnya mencaci maki orang lain dan sebagainya. Hati-hati yang seperti itu. Kenapa mesti demikian? Karena sikap kita mencerminkan tingkat ketakwaan kita. Takwa kita itu akan menentukan berapa banyak rezeki yang akan kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, contoh-contoh sederhana, contoh-contoh yang kecil dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya istri saya kalau belanja ke pasar gitu kan, dalam waktu-waktu luang suka cerita. Bagaimana perilaku tukang jualan di pasar. Beli ikan misalnya gitu kan. Kalau dia lagi beli ikan, dia minta ikan yang seger, ikan yang masih hidup, misalnya beli ikan mas atau ikan lele gitu. Dia cerita, kadang-kadang tukang ikan itu suka tidak jujur juga. Kita mintanya, kita tunjuk ikan-ikan yang masih hidup gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau kita meleng dikit, konon katanya bisa dimasukkan ikan yang sudah mati. Ketahuannya di mana, pas di rumah ketahuan, loh ini kok ikannya kok sudah mati. Kelihatan banget sudah tidak segar lagi gitu. Maknanya apa? Kalau seperti itu. Berarti tukang ikan itu tidak jujur dong. Tukang daging juga demikian. Kita minta daging yang segar katanya. Kadang-kadang suka diselipin gitu kan, daging-daging yang tidak segar, daging yang sudah di-es. Kan kelihatan bedanya. Kelihatan tidak sama gitu. Nah, Bapak dan Ibu, perilaku-perilaku yang seperti ini juga tanpa kita sadari, sebetulnya ini mencerminkan ketidaktakwaan kita kepada Allah. Ketidakpatuhan kita kepada ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi kualitas gitu ya. Beli daging segar dikasih sebagian daging yang tidak segar. Beli ikan hidup minta yang hidup dikasih sebagian yang tidak hidup gitu ya. Ini sering cerita istri saya gitu kan. Kalau ibu-ibu pasti sudah paham lah bagaimana belanja di pasar gitu. Makanya almarhum mertua saya mengatakan di pasar itu kebanyakan setan. Di pasar itu banyak setan katanya gitu ya. Saya belum paham dengan ucapan almarhum di pasar banyak setan. Wah, masya Allah, rupanya itu yang dimaksud. Ada beberapa bahkan mungkin banyak pedagang-pedagang yang tidak jujur, pedagang-pedagang yang tidak amanah. Timbangannya diganjal untuk mengurangi takaran, ya. Kemudian yang tadi contoh beli daging, beli ikan dan sebagainya, masya Allah, subhanallah, astagfirullah. Itu semua perilaku yang haram untuk dilakukan. Ya, perilaku yang haram untuk dilakukan. Nah, banyak contoh-contoh yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Perilaku bertakwa. Ini saya ambil satu cerita buat penutup gitu ya. Ada teman juga, ini sering diskusi dengan saya. Suatu saat pada saat ngobrol, pada saat mau diskusi, dia cerita, Pak maaf terlambat, ini saya baru dapat accident, mobilnya ketabrak. Ketabrak ya, tapi parah nggak? Saya bilang enggak sih, enggak parah gitu ya. Lalu tanpa saya tanya, dia cerita sendiri. Ini jangan-jangan mobil saya ketabrak ini gara-gara saya membatalkan ngasih apa. Jadi ceritanya begini. Dia ini setiap bulan secara rutin ya memberikan bantuan kepada keponakannya, gitu ya. Memberikan bantuan pada keponakannya. Lalu pada bulan kemarin itu dia berpikir nggak usah ngasih dulu, gitu, nggak usah ngasih bantuan dulu. Apa yang terjadi? Mobilnya ketabrak. Lalu dia ngomong, jangan-jangan ini gara-gara saya kemarin membatalkan ngasih bantuan buat ponakan saya kali ya Pak ya, makanya mobil saya ketabrak. Saya bilang, Masya Allah, Alhamdulillah kalau kamu sadar tentang hal itu, gitu kan. Jadi gara-gara membatalkan sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat sesuai dengan ketentuan Allah, menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah, bantu orang lain, dibatalkan, Allah balas, Allah ganti dengan kejadian yang tidak dia sukai. Dan ini pernah terjadi dengan diri saya pribadi. Ya, dulu sekitar 20-25 tahun yang lalu, saya pernah sering cerita kejadian ini karena saya paling suka menceritakan
ketidaktahuan saya pada saat itu. Saat itu harga kambing masih 300.000 gitu ya, 300.000. Saya simpan uang untuk apa? Untuk kurban. Tetapi di tengah jalan saya berpikir, tahun lalu saya udah berkorban gitu kan, jadi tahun ini saya nggak usah berkorban, ya sudah berhenti, nggak jadi kurban. Apa yang terjadi? Uang saya hilang. Uang saya hilang, 300.000 itu hilang, sama sekali dicari nggak ketemu. Dan ternyata yang terkejadian seperti ini sama juga terjadi dengan teman saya. Dia mencadangkan uang 2 ekor kambing, 700.000 pada saat itu. Dia pun sama membatalkan kurbannya. Tiba-tiba ketika dia pulang ngecas HP di mobilnya, meletuplah itu, gitu kan, kebakar HP-nya. Di servis, Bapak, Ibu pengen tahu berapa harga servisnya? Persis 750.000 rupiah yang seharusnya dipergunakan untuk kurban pada tahun itu. Dia batalkan dan Allah ambil dengan cara yang berbeda. Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara tentang bagaimana mencari rezeki dengan cara bertakwa, selain kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita yang beribadah ritual kepada Allah, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji jika mampu, jangan lupa, mesti ingat, ya, tanda-tanda kita bertakwa pun juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang dianggap tidak memiliki nilai, hal-hal yang sepele gitu kan, hal-hal yang tampaknya bukan sesuatu yang besar, tetapi kalau itu kita lakukan karena ketidaktahuan kita, maka yang terjadi bisa dikategorikan kita sebagai orang yang tidak bertakwa. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, maka belum tentu Allah akan memberikan solusi pada persoalan kita. Maka Allah belum tentu akan memberikan rezeki yang tidak kita duga-duga munculnya dari mana, ya. Demikian Bapak dan Ibu, Kakak, Adik, Mbak Anggi, pertemuan kita untuk Morning Talk pagi ini kita akhiri sampai di sini dari sisi materi karena sudah jam 7:02 ya. Silakan Mbak Anggi. Terima kasih Pak Farid atas ya kajian Morning Talk pada hari ini dengan tema yaitu rezeki karena bertakwa. Luar biasa ya tadi dengan contoh-contoh yang mudah dicerna oleh kita ya karena terkait dengan apa yang biasa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa ternyata kita tidak hanya wajib untuk beribadah kepada Allah tapi juga kita perlu untuk melihat nih perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari apakah sudah mencerminkan perilaku orang yang bertakwa. Ya seperti kita tahu ya kita sebagai muslim juga adalah sebagai ambasador ya, ambasador untuk orang melihat oh citra seorang muslim seperti ini. Jadi bagaimana kita berperilaku sehari-hari baik dalam berkeluarga ya, baik dalam berbisnis, baik dalam berhubungan dengan orang lain, dalam perusahaan dan lain sebagainya. Satu hal tadi ya saya ingin menambahkan terkait dengan orang yang berbisnis di pasar, bahkan ada salah seorang klien saya yang berkonsultasi ya, beliau adalah seorang pedagang di pasar ya. Tentunya tadi ya, nih karena tadi terkait dengan pasar, itu persaingannya kan luar biasa ya. Orang juga banyak yang pakai dengan cara-cara yang tidak halal atau tidak benar misalnya. Yang saya ajak hanya simpel saja, Ibu setiap masuk ke dalam pasar, sebelum buka kios, Ibu melewati setiap kios, Ibu doakan setiap kios yang ada di samping sisi kanan kiri ya agar diberikan keberkahan oleh Allah, dilancarkan rezekinya dan lain sebagainya gitu ya. Hanya itu saja ya. Jadi mendoakan kebaikan, mendoakan keberkahan rezeki, mendoakan kelancaran bisnisnya untuk saingan-saingannya tadi ya kalau dilihat ya. Tapi dengan demikian malah tidak lama kemudian ya beliau memberikan kesaksian ya bahwa alhamdulillah sekarang bisnis sudah lumayan, yang tadi nggak ada modal ya sehingga barang dagangan dikit, tiba-tiba ada orang yang menaruh ya barang-barangnya di dalam lapak atau kios di pasar tersebut sehingga lebih banyak dengan bayar yang lebih mudah, termin pembayaran lebih mudah seperti itu. Jadi itu tadi ya kita tinggal tetap lakukan kebaikan ya, doakan sesama ya, kalau di magnet rezeki kan ada yang namanya ilmu kickback ya, doa itu akan kembali kepada diri kita, malah malaikat yang akan mengaminkan. Jadi ya mulai dari sekarang kita perbaiki diri sama-sama untuk lebih mencerminkan menjadi orang yang
bertakwa, tadi ya orang yang mencerminkan kebaikan, selalu baik berbuat baik pada sesama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Farid pada hari ini ya akan membuat kita untuk semakin lebih baik lagi, memperbaiki diri lebih baik lagi. Tadi sesuai dengan surat At-Tolak ayat 2-3, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Farid atas sharingnya hari ini. Bapak Ibu semua juga terima kasih. Insya Allah pada Morning Talk Sabtu depan kita akan melanjutkan dengan pintu rezeki dari arah yang lainnya, yaitu arah mata angin kelima, yaitu rezeki karena istighfar. Tentunya akan lebih menarik lagi ya. Jadi jangan lewatkan sesi di Sabtu depan. Nah, sebelum menutup tentunya seperti biasa kita minta Pak Farid untuk doa bersama ya Pak Farid ya, Baik, supaya baik. Allah meridhoi majelis ilmu kita ini untuk semakin bermanfaat bagi banyak orang. Silahkan saya share terlebih dahulu. Seperti biasa, sebelum kita tutup acara ini, acara yang sangat baik ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan. Semoga Allah membukakan pintu hidayah kepada kita dengan apa yang sudah kita laksanakan. Dan semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita, kehidupan kita di dunia dan paling penting di akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan ketika beragama, kesehatan badan, limpahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum datangnya maut ya Allah, rahmat pada saat datangnya maut ya Allah. Kami mohon ampunan setelah datangnya maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Berikanlah kami keselamatan dari api neraka dan ampunan pada saat hisab kelak. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memberi keselamatan. Engkau Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami, dosa suami atau istri kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Jadikanlah negeri kami ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Tuhan kami, jangan jadikan kami sebagai sasaran fitnah, dan jauhkanlah kami dari sasaran fitnah dari kaum yang zalim. Selamatlah kami dengan rahmat-Mu dari tipu daya orang-orang yang kafir. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya Allah, ya Rabbana, istiqomahkanlah kami di jalan-Mu, teguhkan keimananku, limpahkanlah kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Alhamdulillah kita diberikan kelancaran, kesuksesan, dan kemudahan oleh Allah sehingga acara kita bisa berjalan dengan baik. Dan kami mohon maaf atas kehilafan, atas kekeliruan, atas sesuatu yang tidak berkenan bagi Bapak dan Ibu. Kita akan berjumpa lagi insya Allah di minggu depan dengan materi yang tentunya tidak akan kalah menariknya. Baik, terima kasih Mbak Anggi dengan Parita Consulting-nya. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.